Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umul Humaira dengan NIM 21030 AF dari kelas reguler A21. Asal kampus Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita sesuai dengan tugas mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia yang diberikan oleh dosen saya yang saya hormati Pak Maulana Zulkarnain Imansyah, S.Fam, Biomed. Jadi sistem reproduksi wanita meliputi organ reproduksi, biogenesis, hormon pada wanita, fertilisasi, kehamilan, persalinan, dan laktasi. Organ reproduksi wanita berada di bagian tubuh seorang wanita yang disebut panggul. Secara anatomi, nilai reproduksi wanita dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang terlihat dari luar, genitalia eksternal, dan bagian yang berada dalam panggul, genitalia internal. Genitalia eksternal meliputi bagian yang disebut kemaluan atau vulva dan yang senggama atau vagina. Genitalia internal terdiri dari rahim atau uterus, saluran telur tuba atau tuba, dan induk telur atau ovarium. Anatomi sistem reproduksi wanita dapat dibedakan atas struktur dinding abdomen, organ genitalia eksterna, struktur dinding pelvis, dan organ genitalia interna. Struktur dinding pelvis terdiri dari struktur tulang yang meliputi oseum sacrum, oseum coxae, oseum pubis, oseum isium, oseum ilium, dan struktur otot yang terdiri dari M. levator ani, M. coccygeus, M. obturator internus, dan M. piriformis. Organ genitalia eksterna meliputi vulva yang terdiri dari mons pubis, labia mayora, labia minor, vestibulum vagina, klitoris, bulbus vestibuli, dan glandula vestibularis mayor. Organ genitalia interna meliputi ovarium, tuba, uterus, dan vagina. Ovarium, tuba, uterus terletak di dalam cavum pelvis. Vagina sebagian terletak di dalam cavum pelvis dan sebagian lagi terletak pada perineum. Pudeum terletak di sebelah ventral dan caudal dari simfisis oseum pubis. Organ genitalia eksterna. Vulva. Struktur vulva terletak di atas oseum pubis dan meluas ke caudal di bawah arcus pubis. Vulva terdiri dari mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, dan struktur kelenjar yang bermuara pada vestibulum vagina. Mons pubis. Mons pubis atau mons veneril mengandung jaringan lemak yang menutupi simfisis pubis, diliputi oleh rambut. Labia mayora. Pada bagian posterior dari mons pubis terdapat labia mayora yang juga terdiri dari jaringan lemak yang diliputi oleh rambut. Labia mayora membentuk tepi lateral dari vulva dan berukuran panjang kurang lebih 7-9 cm dan lebar kurang lebih 2-4 cm. Permukaan superficial dari labia mayora juga dipenuhi oleh rambut. Labia minora. Labia minora merupakan struktur yang tidak berambut dan berukuran panjang kurang lebih 5 cm dengan ketebalan 0,5-1 cm. Struktur cutaneus dari labia minora tidak terdiri dari jaringan lemak, namun terdiri dari jaringan penyambung yang memungkinkan mobilisasi dari kulit selama proses senggama. Labia minora akan bersatu pada bagian anterior menjadi klitoris, sedangkan pada bagian posterior bersatu pada sisi bawah dari glandula vestibularis menjadi frenulum. Klitoris. Klitoris merupakan bagian erektil disangga oleh dua crura yang melekat pada oseum pubis, disertai bagian dorsal yang terletak di atas rami pubis. Muskulasi ischiocavernosus berorigo pada axial tuberosities dan permukaan bebas dari crura. Vestibulum. Vestibulum merupakan struktur yang menyerupai biji almond dan ditutupi di sebelah lateral oleh labia minora. Pada vestibulum terdapat muara dari uretra, vagina, 2 ductus kelenjar Bartolini, dan 2 ductus kelenjar parauretral yang disebut sebagai scan duct and glans. Vagina merupakan saluran kopulasi yang menghubungkan vulva dan uterus. Jika dilakukan inspeksi vagina melalui introitus vagina, maka dapat dilihat dinding anterior dan posterior yang memiliki midline
yang disebut sebagai kolum anterior dan posterior. Perineum. Terdapat banyak struktur yang menyokong perineum, diantaranya dapat dibedakan atas diafragma pelvis dan diafragma urogenital. Organ genitalia interna. Uterus. Uterus adalah sebuah organ muskuler dengan bentuk, berat, dan dimensi yang sangat bervariasi, tergantung pada stimulasi estrogen dan riwayat persalinan. Uterus mempunyai ukuran panjang 7-8 cm, lebar 4-5 cm, serta tebal 3-4 cm, dan tergantung pada ligulatum. Uterus dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Fundus uterus, letaknya di bagian kranial dan mempunyai permukaan yang bundar. 2. Corpus uteri, merupakan bagian yang utama, terletak menghadap ke arah kaudal dan dorsal. Feces vesicalis uteri dipisah dari vesica urinaria oleh spasium uterovesicalis. Feces intestinalis uteri dipisahkan dari kolom sigmoid di bagian kranial dan dorsal oleh excavation rectoirena pada margo lateralis melegal ligulatum uteri. Ketiga, stemus uteri. Bagian ini mengecil, panjang kira-kira 1 cm. Pada masa gravid, bagian ini menjadi bagian dari korpus uteri dan dalam klinis disebut segmen bawah rahim. Cervix uteri. Letak mengarah ke kaudal dan dorsal, merupakan bagian yang terletak antara istemus uteri dan vagina. Tuba uterina atau tuba fallopi. Tuba uterina berfungsi menghubungkan ovarium dan uterus. Fertilisasi terjadi pada tuba uterina. Tuba berukuran 7-14 cm panjang dan dapat dibagi menjadi istamus, ampula, dan infundibulum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.